Balik lagi di kita OPW, Obrolan para wibu. Kali ini kita kedatangan komunitas LARP ya. Ya. Nah ini komunitas namanya apa nih? Dari mana dulu nih? Dulu, silakan Dari Pak. dulu, berarti ya. Oke, silakan. kita dari Kajene Guild. Kajene Guild. Jadi sebuah guild yang mengambil dari histori nama Kuningan. Kabupaten Kuningan waktu dulu kan nama aslinya kan Kajene sebelum jadi Kuningan. Tapi artinya sama sih, dalam bahasa Sanskerta. Hingga pada akhirnya karena LARP itu kita ngambil secara historikal, kita ambil lah nama Kuningan dari bahasa Sanskertanya itu Kajene gitu. Tambah guild itu kan apa namanya? Sebuah apa ya, perkumpulan syarikat gitu kan, para hunter gitu. Gitu. Jadi jadilah namanya Kajene Guild. Kajene Guild. Serikat pekerja ya. Nanti beda-beda bentar tuh. Kajene Guild. Perkenalkan dulu. Hah? Perkenalkan Mandiri. dulu. Ini siapa ini? Oke. Namanya nih. Nama dong. Nama, umur, status. Waduh, boleh tuh. BPKB. Terus foto KTP ya kayak gini. Oke, perkenalkan nama saya Tao. Ya, kalau misalnya julukan di LARP-nya Tao si Windu Warrior. Seorang jenderal perang yang mengabdikan kepada seorang raja yang bernama Wiragati, tetapi raja tersebut sudah meninggal dunia hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang hunter. Emang di antara ada anggota baru ya? Beda hunter. Beda hunternya yang lain. Beda Nah, hunter. itu premisnya gitu. Itu premisnya dari karakter gue gitu. Itu nanti ada drama lain itu. Oh, Kalau misalkan di LARP tuh ada tingkatan-tingkatan, ada kasta-kastanya kayak gitu. Iya, ada kata-katanya juga di LARP. Nah, makanya kan juga kan LARP ya, LARP action role play. Kita tuh di sana tuh apa namanya, nge-role play aja sesuai dengan karakter kita masing-masing. Jadi Memerankan lah. kalau misalkan kita kayak di anime nih, kalau misalnya di cosplayer, kita memerankan salah satu karakter anime. Nah, kalau misalnya di LARP, kita memerankan karakter kita sendiri, the original karakter. Gitu, yang kita OC-nya build. ya, OC-nya. OC-nya. Yang kita build. Ini semuanya OC ya di sini. Iya, semuanya rata-rata OC kalau di sana. Tapi di komunitasnya sendiri tuh kayak kastanya kayak gimana? Kastanya kita lebih ke apa ya? Ke kelas ya. Kelas gitu. Kelas. Kelasnya kan ada warrior, ada mage, kemudian ada bard, ada terus ada apa sih? Assassin, rogue, kemudian ada archer, sama satu lagi yang suka heal. Oh, ini Priestess. Healer. Priestess ya. Gitu. Kelasnya lebih ke situ sih. Kalau itu yang tombak itu apa warrior Nah, maksudnya? kalau tombak itu kan ini sebenarnya senjata ini apa namanya? The original senjata saya. Oh. The original weapon. Jadi setiap orang tuh kalau misalkan sudah memainkan roleplay, nah tinggal mereka nih mau roleplaynya seperti apa. Rata-rata kalau misalnya di LARP itu kalau udah nge-roleplay pasti mereka tuh punya senjata. Ya, punya. Karena tujuan kita adalah untuk perang. Nih Bapak juga katanya sering roleplay ya? Wah. Pakai baju suster kan? Berbahaya ya. Bisa ya masukin di situ. Berbahaya ya. Itu roleplay kan? Roleplay kan? Roleplay. Cuma senjatanya beda aja. Iya, beda. Iya, katanya beda. Pedang tumpul kan biasanya. Ini tumpul, Iya, ini pedang tumpul nih, tumpul. pedang, tumpul belakangnya. yang Saya tumpul. benci pikiran saya. Biasanya kegiatannya ngapain aja tuh kalau misalkan gathering? Kalau misalkan gathering ya biasa sparring. 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 Rata-rata sparring gitu. Kita datang nge-roleplay bareng-bareng, memperkenalkan karakter kita, ujung-ujungnya nanti sparring gitu sih. Tawuran berarti. Tawuran iya. Pokoknya dikira LARP action roleplay itu cuman kita nge-roleplay selesai gitu. Enggak, kita biasanya ngadain quest. Kemudian tuh apa namanya? Duel satu lawan satu turnamen gitu. Kalau enggak juga kita bisa battle royale. Wah, bosan nonton yang dua tuh. Nah, Apalagi sama bapaknya ini. tuh. Kenapa jadi? Kenapa aku? Ada ini nggak apa sih namanya kegiatan kita belajar buat bikin weapon apa kayak gitu? Iya, ada belajar buat bikin weapon. Dan kemudian nah untuk spesialis weapon kita serahin ke komunitas yang ada di Cirebon. Nah sekarang pindah nih. Pindah nih. Cirebonnya komunitasnya apa? Nah, Dan perkenalkan juga. Lo dulu lah. Sekarang gue mah udah Dari biasa. kami ini komunitas dari Kanari Guild. Kanari ini ada singkatan juga.
Kanari ini adalah Kanoman Mercenary. Oh, kan sendiri. Ya, bayaran berarti ya. Iya, Ya. kita ini kalau kita bergerak di sebagai tentara bayaran. Bayarannya. Siapapun yang bayar kita jalan. Siapapun yang berani bayar kita, Tinggi bayar. ya dia jalan. tuan kami Nah. gitu. Wow. Dan semisal udah dibayar nih, disuruh role play kayak suster gitu nggak apa-apa. Itu udah Balik lagi ke suster. Balik ke suster ya, tolong ya. Iya. Aduh, medieval susternya beda soalnya. Ya, semisal nggak suka suster. Ganti deh, dokter lah. maid. Aduh, jangan med, aduh. Tergantung sih. Oh ini Beroba. Oh iya, Beroba. Gimana? Beroba. Boleh. Tapi yang cewek jangan gue jangan ikut ya, gue ikut aja. Kegiatan buat apa sih namanya bikin weaponnya kayak gimana tuh? Kiat-kiatnya tuh. Kita sekarang untuk minggu-minggu, setiap hari Minggu sore ini kita lagi aktif di pembuatan weapon. Apa ya kita ininya? Apanya? Karena untuk mengejar event-event. Iya, biasanya kalau ada event di kita luar biasanya kota, langsung kejar tayang tuh. jadi kita kejar tayang tuh, bikin weaponnya. Blacksmithing berarti ya? Iya. Blacksmithing. Foam Iya. smithing Pak. Foam smithing. Beda. Foam smithing kan itu Not blacksmith. Foam Itu smith. foam. Iya. Hah? Itu kan black. Ini black. Foam. Foam, Pak. Foam. Not iron. Iya. Tuh. Perkenalan gini dulu dong. Iya, Barangkali belum, di- belum, nanti. di lab kan kayak Ini kan baru kayak tahu kan guilty, punya ini baru guilty. punya ini nih, punya nama di labnya nih. Namanya. Ya. Silakan. Perkenalkan nama asli dulu. Mas Li biasa nah, bermata sama lah. Nama asli saya Hilman. Kalau nama saya di roleplay, saya akan menggunakan nama Raden. Raden. Ya. Kebetulan Raden juga nama saya juga sih. Oh. Raden Mas Depan. Papungwati bukan? Ya. Cewek Tapi itu. karena ini ada sebuah di lab kan live action roleplay Iya, gitu, iya. gitu. Saya ingin Membawa. nge-roleplay sebagai Raden. Raden. Tapi Radennya yang gimana ya? Suka membuat senjata juga dia. Nah, Raden jadi bukan, Blacksmith. jadi kan biasanya kan kalau Raden kan Empu, selalu empu lah. Raden. Empu. Empu Kita Raden. empunya. Empunya Bikin bener. bikin senjata dicobain ke dirinya sendiri. Itu ada tuh. Ada itu senjata. Ada. Senjata rakyat ya. Ada. Empu, pistol dan minuman. Wah. Betul. Empu gandring. Kan endring. Iya kan endring. Gun Endring, iya Gun Endring, bukan Gun Endros ya. Iya, Gun Endros, Kalau bukan. itu band ya. Bukan. Itu band ya. Ini kalau ketawa emang udah tua sih. Iya. Bawa gun roses kan. Emang. Sebenarnya kita tuh bukan wibu, Apa ya? tapi wapa. Wah. Jokes bapak-bapak, guys, tolong. Sudah mulai tua. Berat ya. Sadar umur kawin. Kayak kalau ini sih nggak usah dikenalin ya. Oh iya, Nggak karena kenalin, kan. nggak kenalin. Ah, aja dari ini kan sini namanya ya. tetap ada nama. Enggak, tetap nggak mau. Enggak usah. Kamu sekali jelas sekali. Boleh. Oke. Oke, balik lagi. Nah, nama lu tahu kan Sandi ya. Iya. Tapi nama di labnya itu ada namanya Kuma. Oh. Katanya jadi pendeta ya di situ. Iya. Kemarin iya terlihat seperti pendeta memang. Bentar, namanya Pendeta. Kuma. beruang. Iya, Iya. Kuma. Dia emang di Hunters juga beruang, Pak. Beruang putih, Pak. Iya. Beruang. Maksudnya dia kaya raya berarti ya? Bukan beruang, beda-beda. Beruang di satu dulu. Tapi amin, tapi Dia amin. beruang yang lagi miskin. Miskin perasaan. Ah, iya. Itu sih kayaknya. Tapi kayak gitu sih bener. Ya kemarin sempat jadi ini kan, jadi priest kan. Hah? Jadi priest. Kemarin di event sebelumnya itu itu warrior, Pak. Oh, warrior. Cuma emang agak pakai dress robe gini Atributnya, aja. Jadi terlihat seperti ini apalagi dengan kalau lihat lagi di ini ya di fotonya itu emang seal piece-nya itu emang ada logo Mimbarnya. Iya, bawa mimbar kan itu kan. Pedang dan mimbar ya. Itu shield gitu, itu shield emang dan bentuknya itu ada bentuk cross-nya gitu. Katanya di seal-nya itu ada lubang kecil yang nyemburin ini ya, air baptis ya. Enggak ada. Enggak ada. Terus apa-apa tuh. Enggak. Ya kali gitu ya. Oh, iya. Enggak gitu. Terus vampir. Tapi ada nggak di lab yang pakai weaponnya itu Pakai bacot jutsu? Baju-baju Iya, enggak ada. Oh, ada. Ada. Biasanya yang ngegunain kayak gitu jester.
Oh, iya Jester. Jester gitu. Nah kalau Jester itu pakainya bacot no jutsu. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya misalkan kan ada apa namanya? Kan ketika di event tuh kan ada yang jadi NPC. NPC-nya jadi Jester. Biasanya kalau misalkan kita ngelawan Jester, kalau misalkan dia udah ngucapin sesuatu, kita tuh kayak seolah-olah tuh dibawa dan kita nggak boleh nge-interupsi dia. Gitu. Peraturannya kayak gitu ya? gitu. Kita nggak boleh Dimabuk nge-interupsi. kata ya. Iya, mabuk kata. Udah kayak cinta ya? Bukan. udah kita harus perhatiin dia, perhatiin clue-nya segala macam. Dan kalau misalkan kita udah tahu nih clue atau kata kuncinya kemana, ketika dia bertanya, kita langsung pegang kata kuncinya, dia baru bisa lepasin di kita. Oh, kita perhatiin pas perhatiin sayang kan. Gitu. Taunya sama-sama cowok. Wah, nggak serem guys. Ketakutan. Nah, kalau untuk penilaiannya kayak gimana tuh? Benar apa dulu nih? Pas battle-nya? Oh, pas Betul. battle. Pas battle-nya. Soalnya ini ada beberapa penilaian yang dari apa namanya? Dari event LARP gitu. Pertama, yang satu adalah yang udah jelas sih yang duel ya. Duel apa namanya? Poin gitu kan. Nah, kalau misalnya duel pakai senjata itu, kita ada beberapa regulasi gitu, regulasi. Pertama, kita bedain dulu dari jenis-jenis senjatanya. Ada one handed sword yang cuma menggunakan satu senjata. Yang mana? One handed sword tuh ini one handed sword nih. Ini one handed sword. Nah, One handed sword. ini cuman panjang maksimal sekitar 80 sampai 100 Ya. 100 cm. 100 meter. 1 cm, Bapak. Cuman segini doang. Meter. Ini one handed sword. Bisa juga pakai apa namanya? Jadi apa? Bukan two handed, apa namanya? Dual weapon ya? Dual weapon. Pakai shield. Bisa pakai dua gitu, pakai dual weapon kalau pakai one handed sword. Yang kedua adalah long sword atau two handed sword. Nah, contoh dari long sword ini adalah contoh long sword. Nah, ini pedang yang kita dapat ya dari Ravensburger nih kemarin event karena juara kita. Event terakhir ya. Event terakhir kita juara ini. Nah, ini salah satu pedang long sword gitu. Iya. Ini salah satu dari pedang longsword yang panjang maksimalnya itu sekitar 120 cm sampai 140 cm gitu. Nah, kategorinya ini dan juga kita bisa pakai shield. Shield. Nah, Ada jatuh ini dengan ini. oh iya. Nah, shield tuh beda, jenis-jenisnya beda. Ada jenis buckler, kemudian ada power shield. Power shield. Tergantung penggunaan. Kita maunya pakai shield jenis shield yang kayak gimana gitu. Ini contoh medium shield. Sekitar 1 meteran. Ini medium shield. Biasanya orang-orang yang pakai kayak gini tanker. Tanker, warrior, knight kayak gitu. Paling pakai ini. Kalau mimbar Bapak ini maksudnya apa? Apa? Mimbar Bapak Tower ini? shield itu sih yang Tower saya shield. lihat di Tower Instagram shield. saya terus ada foto itu namanya tower Nah. shield karena tinggi dan besar. Kemudian yang terakhir adalah pole arm. Pole arm. Ini tombak. Pole arm, tombak. Ini panjangnya sebenarnya Turun. maksimal ya 2 meter. Ah. Maksimal 2 meter. Ini Iya. cuma panjang sekitar 180 cm. Tapi ada juga di Bandung yang sampai 3 meter ya. Ya, ada kemarin di Bandung ada bawa sampai 3 meter. Itu udah kayak kalau di base on story-nya itu kayak tombaknya ini pasukannya Nobunaga gitu. Nah, iya betul. Jadi waktu di Jepang tuh kalau nggak salah bikin tombak kayak gitu dan semakin tinggi tombaknya itu berarti semakin tinggi juga. Ya, kerjaan. betul. Itu punya Nobunaga paling tinggi katanya. Iya gitu. Dan kemudian untuk nanti battle-nya itu kita dikasih 5 health, 5 HP, 5 poin. Sebelumnya tuh kalau misalkan di pertandingan-pertandingan kan poin tuh nambah ya. Dan kita berkurang gitu. Cara dapetin poinnya gimana ngurangin poinnya? Pertama, kita tuh ngetengin dulu senjata. Ketika wasit udah mulai battle kan. Nah, yang dikenain yang mana aja? Bagian tangan, ini poinnya 1. Tangan, bagian kaki poinnya 1. Nah, bagian badan itu sebut torso, poinnya 2 gitu. Kalau misalkan kena tangan, langsung tadinya 5 kurangi 4. Kena badan kurangi 2 gitu. Siapa yang habis poinnya duluan, dia yang kalah. Gitu. Yang nggak boleh dikenain apa aja? Nah, yang nggak boleh kenain adalah bagian leher ke atas. Itu nantinya bisa pertama kena peringatan dulu 1 kali. Kasih peringatan 2 kali. Sambil dikurangin poinnya 1. Otomatis. Yang ketiga adalah diskualifikasi. Gitu aturannya. Kemudian juga area masa depan tidak boleh gitu. Bahaya. Semua kepala. Semua kepala. Misalnya nih ada yang duel tapi karena dendam kesumat gitu kan kena kepala sampai pingsan gitu. Ada sampai. Oh, ada. Walaupun ini terbuatnya dari pole arm dari foam. foam ya, tetap
ini sakit kalau kepala, sumpah nggak bohong. Sampai ada yang sampai biru gitu segala macam. Coba kenain, coba kenain. Ada Udah siap-siap ya, udah tapi siap-siap ya. biasanya Udah siap. tapi biasanya kalau misalkan kayak gitu kita kena peringatan karena terlalu overswing gitu. Kita kan Overswing tadi. player ya kan. Kalau misalkan overswing nanti biasanya personal. Nah, hati tuh. Malah nanti jadinya Beyond Combat ya. Iya. Dari kita jadi biar gobet. Soalnya walaupun form tetap aja kalau kena Lumayan. kencang biru, kemarin aja kan biru-biru gitu ya. Ya. Biru-biru karena kemarin pada fokus di battle semua kan. iya, pada biru-biru gitu. Lagi biru-biru tuh mau nonton Avatar. Iya. Ngecat Enggak sendiri. semua enggak badan. Barangkali karena nggak punya duit buat beli cat, udah biru-biru semua. Enggak dipukul-pukulin juga capek, Pak. Pukulin ya, Pak. Nah, selanjutnya untuk apa namanya? Waktu kita Battle Royale ya? Battle Royale. kayak gimana tuh? Kalau Battle Royale itu ada region. Ada 5/5, ada 10/10, ada 20/20, dan yang paling udah kita pernah ke event itu 50/50. 50. 50/50. Nah, nentuin kemenangannya gimana? Jadi orang tuh kita emang mainnya jujuran gitu. Oh, hit gitu. Kita kena hit, ya otomatis kita yang hitung sendiri gitu. Hitung sendiri, kita jujur-jujuran aja. Tapi ada nggak yang nggak jujur gitu? Ada, tetap Zombie. ada. Pasti ada kan? Tetap ada yang zombie. Zombie tuh kan. Tapi ada wasit yang ngawasin. Biasanya wasitnya 10 orang. Oh. 10 orang di tengah. Biasanya wasitnya ngelihat dari Pernah nggak wasitnya kena gitu? Pernah juga kena wasitnya karena kan nyaru ya. Iya, soalnya kan Nyaru ya. tidak menutup kemungkinan ya. Nyaru, wasit kena. Kena. Bahaya. Berarti wasit Anjir. tuh nggak ini ya, nggak pakai apa namanya? Body protector. Enggak, wasit enggak pakai body protector. Dia cuma yang bawa bendera doang. Bawa bendera. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya lagi brutalnya kan wah, siapapun kena kan. Pernah tuh wasit kena waktu itu. Tapi ya nggak jadi masalah karena kan emang udah resiko gitu. Nah, cara ngalahinnya gimana? Leadernya yang diincar. Leadernya atau rajanya yang diincar. Raja itu biasanya dapat poin dari beberapa quest yang telah kita ikutin, kita lakuin gitu. Nah, dari quest chapter tersebut biasanya itu buat nambah si raja-raja gitu, darah dari raja. Nah, maksimal darah raja itu sampai ke 15. 15 gitu. Berarti raja lebih banyak ya? Iya, poinnya raja ya. lebih banyak Di poinnya. dalam sejarah terbanyak raja darahnya sampai berapa? Di dalam sejarah Yang gimana? sudah Di event. Di Oh, di event. sebelumnya nih. Kemarin tuh terakhir di 12. 12. Di event Tower. Tahun lalu berarti ya. Tahun lalu di event Tower tahun lalu gitu. Nah, berarti untuk komunitas LARP sendiri munculnya tuh pas kapan nih? Nah. Dan sejarahnya itu kayak gimana kok bisa terbentuk adanya komunitas LARP-nya tuh? Oke. Sebenarnya komunitas live action roleplay itu terinspirasi dari HEMA. Historical European Martial Art gitu, dimana itu kan pakai pedang asli gitu kan. Martial art yang pakai pedang asli, pakai armor asli segala macam. Nah, kita buat versi mininya gitu. Versi mininya Yang lebih safer. yang lebih aman, lebih safe. Itu tahun kapan tuh? Itu kalau misalkan tahun kapannya kita kurang tahu ya. Oh, Kita nggak tahu tepatnya ya, tepatnya kita kurang tahu, tapi yang jelas itu diawalinya di USA. Diawalinya di USA. Ke Singapura. Nah, di Singapura rame. Kemudian yang pertama owner yang ngediriin LARP di Indonesia itu adalah LARP Jakarta. Gitu. Yang di ownerin sama Bang Radit. Jadikan. Bang Radit, hingga pada akhirnya beberapa komunitas dari situ nyebarlah, ada ke Bandung, LARP Bandung segala macam. Hingga sampai sekarang ini awal-awal booming itu ketika di Indonesia pas event Illuminar 101 1.0. Nah, pas event Illuminar itu emang sepi, cuman istilahnya lumayan ramai nih, dan yang ngadain itu salah satu komunitas di Bandung yang namanya Lycan Cosplay gitu. Nah, udah kayak gitu di event tersebut. Nah, di tahun 2024 bener ya 2024 ya? Iya. 2024 Illuminar 105 mulai tuh ada salah satu influencer yang datang ke situ, Eno Bening. Bang Eno yang ini. Dari situ TikTok kan mulai ramai segala macam, hingga pada akhirnya orang-orang mulai FOMO pindah ke ke live action roleplay gitu. Pengen ngerasain dunia medieval gimana sih, dunia fantasi gimana sih. Berarti booming LARP di Indonesia tahun kemarin ya? Tahun kemarin boomingnya. Dan sekarang tuh komunitas di Jawa Barat yang awalnya cuma satu di Bandung doang gitu kan. Sekarang banyak. Ada yang di Bandung aja sekarang udah ada berapa ya?
Lycan, San Angelo, Ravensbover, itu yang terkenal 3. Lap Jakarta udah jelas. Lampung, Bogor, Solo, Surabaya, kemudian Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Depok. Sekarang udah banyak komunitas-komunitasnya. Ya. Dan komunitas-komunitas tersebut disatukan dalam satu wadah yang bernama Sunda Empire. Wah. Iya beneran. Iya, Sunda Empire. Sunda Empire. Masuk Sunda Oh, Empire. keren gak ya? Iya. Masuk Sunda Empire itu ada komunitasnya gitu. Warisan namanya. Warisan Itu budaya. khusus yang di Jabar itu. Iya, Jabar tuh. yang di Jabar only, yang Tapi di- nah setelah viralnya yang di Illuminar kemarin, ngebuatlah grup WA beberapa komunitas dicomotin leader-leadernya kayak gitu, disatuin jadi LARP Nusantara. Semuanya gitu. Nah, di event kemarin yang Illuminar itu sumpah yang 2.0 itu gila. Yang awalnya cuma beberapa doang gitu. Kemarin gila sih sampai ngantri kayak di Kumifuro. Tahun Kayaknya udah banyak sampai yang ngebela-belain sih yang jauh dari Solo. Dari Solo, dari Surabaya sampai datang-datang ke Katanya dari luar negeri juga ada ya? Iya, Ada, dari ada, Singapura. Singapura. Dari Singapura datang. Dari Mereka Singapura. datang buat tawuran. Iya, beneran. Mereka datang buat tawuran gitu. Nafsuan ya. Iya. Lebih Untuk kayak perang, punya, untuk perang, punya, untuk punya perang. dendam. Terus Nih jangan-jangan pas di luarnya tuh, ayo lepas armor kita gulut. bisa kayak gitu. Pulang tak tunggu ya. Lo kata lo. Bocah mana ya? Ini kalau dari saya lebih menarik ke kelas-kelasnya. Karena gini, oke lah kalau warrior jelas perang seperti apa. Archer tau lah, mage, caster. Yang saya mau tanyakan perangnya bard tuh gimana? Nah, Bard, kalau Bard itu rata-rata biasanya jadi healer juga. Oh jadi healer. Jadi healer. Tergantung mau jadi healer, tapi dia juga punya senjata. Oh bisa Punya senjata itu. Gitar. Enggak kita Kita, ngomong. kita baru kita. Ini kan Biasanya the buffer, kalau buffer sama buffer gitu. Oh, baperan. The buffer bukan baperan, tapi the buffer. Buff, dia the buff gitu. Ada baper. Aku nggak baper ya, aku nggak baper ya, aku nggak baper ya. Dibalas belum? Ya nggak usah udah. Lunak, lunak. Terus kalau misalnya jadi bard gitu kan dia jadi pakai gitar gitu kan lagunya Wherever You Are. iya. Tapi kalau Bard itu rata-rata suka netral sih. Netral. Karena kan dia Oh, berarti ini ya? Surti. Hah? Surti Jamrud. bukan. dong. Dia kan pembawa pesan. Cinta gila berarti. Oh, cinta gila. Dia kan yang buatin ngebuat lagu atau ngebuat poetry dari kisah atau misalkan dari kejadian yang dia lihat langsung. Berarti kesannya dia juga. Saya dong kisahnya, ya misal saya contoh nih, saya bikin kisah tentang Anda. Iya. Tentang si Kuma, bisa dong berarti. Bisa. Oh efektif tuh. Tapi harus ada peristiwanya ya, kalau nggak ada jangan Ada dibikin-bikin. peristiwanya, saya tahu banyak. Perlu saya sebutin nih. Gak usah ya, Anda ya, gak usah ya, cukup di situ aja ya. Yang itu kan main karakter. Iya main karakter. Bang nggak ikut-ikut ya? Iya, biarnya Bang Memo 2 ini emang dari kemarin nih emang. Dari kemarin nih berdua nih emang nih. PR banget nih dari kemarin. Duo Karasu ini emang nyebelin. Soalnya gini, setahu saya ya di in game atau dalam suatu film atau kayak karya, Bard kan kerjanya cuma main musik. Iya. Nah, Main musik ngiringin kelompok petualang atau kelompok si pahlawannya. Iya. Tapi kok ada dan diikutkan battle dalam lab. Jadi nggak ada bayangan tuh. Mereka ngapain? Apakah Jadi bisa ini, magic atau apa? let me tell you about ini yang di-explain di event Mata ya. Jadi Bard itu ngasih tadi support support apa namanya kalau buff tuh bahasa Indonesia Iya. Support mental. Bisa Hah? ngebuff. Buff tuh ini buff Indonesia apa sih? Peningkatan. Kayak peningkatan gitu lah, ibaratnya peningkatan stat gitu ya. Nah, kalau nggak salah tuh Bard tuh dia bisa revive kalau nggak salah. Iya, bisa nge-revive. Di beberapa kasus katanya Bard tuh bisa revive dia. Jadi dia tuh fungsinya tapi tadi dan karena dia se-OP itu bisa revive orang, dia cuma punya 1 HP. Oh. Kayak Warrior 5. Nah, Android berarti apa iPhone? Vivo. Iya. Oppo. Iya. Kan satu HP kan. iya. Itu H. Maksudnya HP sini bukan handphone ya, ini Iya. hit point maksudnya. Oh, hit point. HP. Ya. Dan dia Oh, bisa. kira Lenovo. Hah? Enggak. Bukan laptop juga, jangan.
kita di endorse mulu nih kapan di endorse beneran kita gitu. Jadi dia bisa Amin. revive Amin. sekutu. Ya, tapi tadi kalau nggak salah bisa. Iya. Kecil ya? Kecil ya? Oh berarti dia ngecilin orang. Ngecilin orang. Tapi bener Pak, aku tadi bener pas salah coba punten dikoreksi kita. Kalau nggak salah dia kalau dia nge-revive orang, dia sendiri ntar mati. Ya nggak sih? Katanya gitu. If Ada beberapa kasus ada beberapa kasus yang dimana kalau Bart revive sama yang udah mati, dia sendiri mati. Jadi mati. Nah, dalam Iya. 3 hari dia bangun lagi nggak? Wah, itu mesti dilangkahin. Oh pasti dilangkahin. Kucing ya? Kucing. Karena Oh, sama orang. Nggak tak kira pas dia mati, dalam 3 hari dia respon lagi tuh. Enggak. Bukan Mobile Legend, Pak. Jadi nggak bisa respon lagi. Oh, nggak bisa respon. Iya. Oh, berarti Yang kalau misalnya di Battle Royale tuh ya tergeletak tuh para Bard kan kelangkah hidup semua berarti. ya enggak. Tadi cuma bisa kalau cuma sekali pakai untuk revive. Soalnya Pak. Ya cuma sekali dipakai untuk revive. Oh, untuk revive sekali pakai. Kalau untuk skill yang lain sih bisa berulang. Kira ada cooldownnya gitu 60 detik gitu. Biasanya juga kalau Bard itu suka dibekelin senjatanya paling nggak kayak sword segala macam enggak. Senjatanya kayak buat Duit. throwing doang. Enggak duit. throwing buat throwing. throwing. Senjata throwing kayak misalkan knife gitu kan. Kayak pisau kecil, digger gitu. Nah, tak kira throwing tuh dia tiba-tiba sengaja kalah gitu tuh. Oh enggak. Enggak, bukan throwing Bukan gitu. throwing gitu kan. Bukan retro bukan. tapi kalau dikasih senjata throwing itu stun or rock apa nggak bisa? Gimana Pak? Batu. Di kasusnya sebelumnya apa? Bisa nggak? Pak? Pak, coba Apakah- volumenya Pak, volumenya naikkan Pak. Apakah tadi senjata-senjata yang throwable bisa menyebabkan stun? Soalnya yang Senang, kita tahu Oh, Datang. enggak Enggak kalau ya? senjata throwable tuh enggak Di- menyebabkan di- stun, tapi oh. kalau Bagian misalnya aja. kena, Bagian. misalkan kena itu Efek lah. Waduh. OPW kali ini kita makan bakso guys. Wah. Enggak, tadinya sebenarnya kita pengen nge-grill. Oh iya. Pengen nge-grill. Cuma Mm-mm. karena hari ini bikin videonya terlalu banyak. Wow. Kayaknya OPW. kita butuh berapa kilo daging gitu. Betul gini, OPW lagi full schedule. Alhamdulillah ya guys ya. Alhamdulillah guys ya, full schedule ya guys ya. Soalnya kan makin kesini kan kita banyak Peningkatan. bukan peningkatan, maksudnya itu permintaan. Nah, iya. Tapi ini kadang-kadang suara serem loh. Hmm? Kadang serem itu. Entah kenapa, entah kamu yang bikin serem ya. Entah kenapa ya. Serem itu kadang suara itu. Ini nggak ada Pak. Kan belum Pak. Jangan-jangan itu spesial. Ditunggu-tunggu tuh. Apa tuh? Sambal. cuma di sini podcast sambil makan, Cok. Wah iya Cok, asik Cok, bebas kan? Namanya Oh, juga gila, podcast. ini tongkrongan kita. Makan Namanya bakso, tongkrongan. makan. Beneran makan. Tuh, gila, Eh. podcast aja dikasih makan guys. Iya, Gila kali. apalagi gestar gitu kan. Kita harus makan gitu. Masih. Jangan cuma panitianya aja ya. Oh iya, siap. Siapa nanti banyak sendiri emang ada ya? Hah? Ada emang Ada. Ada. Gak tahu gua. Iya. Punten sambal-sambalnya. Mik, Saus guys. Ada yang membutuhkannya? kita. Bentukannya sesuai sama ini laptop. Oh iya, apel ya? Ngomong apel ya? Berarti Bard sendiri maksudnya peran dia dalam perang pun enggak harus di lini depan ya. Enggak, ya kan Bard. Hmm. Selayaknya Bard aja kan kalau perang bukan orang yang di lini depan gak sih? Beda kayak warrior sama mage atau rogue yang dia pasti ikutan perang ke tengah medan perang gitu kan. Rogue aja kan dia cari positioning. MMA. Tapi rata-rata kalau misalnya Bard jarang suka diarah sih. Sorry ya, misalnya diarah, jarang suka diincar. Jarang diincar. Jarang suka diincar. Mereka lebih tepatnya dilepasin. Gitu. Lebih tepatnya suka dilepasin kalau misalnya Bard itu. Nah, kalau untuk komunitas di Kuningan dan di Cirebon itu rata-rata membernya ada berapa orang? Membernya, nah, pada awalnya nih Bang, pada awalnya adalah member dari Cirebon ini ke kita. Nah, kita buat anak gitu di Cirebon gitu. Kanari apa namanya Kanoman dan Senari gitu. Pada akhirnya ya dari awalnya sih kita ketika bikin ini tuh kayak cuman iseng-iseng doang gitu kan. Iseng-iseng. Anaknya dia. Kalau apa namanya kalau di K-pop tuh subnya. Awalnya tuh kita apa namanya ngeliat event Illuminar tahun 2003 tuh. Illuminar 2003. Terus kebetulan
teman kita yang merupakan penasihat di komunitas guild itu kan. Tahu sendiri lah siapa kan? Nggak tahu tuh saya tuh. Hah? Masa nggak tahu? Nggak tahu tuh. Adam. Oh ya ada. Ada. Nah, kebetulan dia tuh kan emang dia tuh udah ngikutin LARP itu udah lama. Cuma nggak ada lawan mainnya dia tuh. Gitu. Nggak ada lawan mainnya. Mas Adam ikut Heeh. LARP? Emang dia ownernya. Oh, Dia ownernya. saya baru tahu loh. Oh, Akhirnya enggak. ngikut Inul doang Mas Adam. Beda ya. Beda yang itu ya, lagi-lagi tuh ada Beda ya. Adam Inul lu. Ownernya gitu. Ketika ini nggak ada lawannya, dia tuh udah ngoleksi senjata LARP gitu. Hingga pada akhirnya pas giliran kita main nih ke gudangnya, mainin senjata-senjata, kok seru ya gitu. Kayak apa ya? Jujur sih, LARP itu kayak masa kecil kita yang kita ulang lagi di sekarang gitu. Bener, ya kan? Bener banget. Ya. Yang kurang bahagia itu. Iya, benar gitu. Misalnya dulu kan kita kan kalau misalnya pedang-pedangan kan pakai kayu. Pakai kayu kan bahaya. Bahaya, Ya benar. kan? Nah, kita aplikasikan di Namanya usia yang sekarang iya, ini. iya. gitu. Emang lebih safe ya. Iya, lebih safe Nah, gitu. ini mainan anak-anak untuk usia yang rata-ratanya di 300 bulan. Ya, betul, sebulan. Iya, 25 tahun ke atas ya. Nah itu, sumpah sih emang sih kayak apa ya? Kayak main kok seru ya hingga pada akhirnya yuk guys kita buat gitu. Buat gas segala macam. Ikutlah event Illuminar. Udah ikut Illuminar mulai tuh banyak relasi segala macam dan lain-lain dari Bandung. Dari yang paling niat sih yang ngebuat komunitas LARP Jawa Barat itu makin gede itu adalah dari Bandung San Angelo gitu. Dia rela belusukan ke setiap kota buat ngedatangin tempat-tempat yang ada LARP-nya. Oh, belusukan kayak ini ya. Wah, udah. Oh, ini makan. Oh, kan nggak tahu siapa, Pak. Makan. Iya. Itu yang mau ke genset. Langsung direm. Ya, Remnya pakem ya guys. pakem banget ya. Pakem banget ini lagi ya. Iya. Nah, untuk LARP ini dianjurkan untuk dimulai dari umur berapa? Apakah balita boleh ikut LARP? Fine sih, as long as Balita loh. ya kan balita udah 5 tahun udah bisa berdiri, udah bisa ini kan. Tadi yang gue lihat ada anak kecil yang ini kok ada yang pegang senjata ini kok. Senjata tajam. Ini nih senjata yang tadi LARP ini nih, tapi ada yang pakai. Bukan senjata tajam. Bukan, senjata ini. Fine kalau dia pakai. Lagi nyuap bangsat. Buat main. Untuk gak mencok. Buat mainan udah tadi ada. Nah, ya. Kalau misalkan di Cirebon bikin event LARP kayak gitu, kira-kira memungkinkan dia